Coba bayangkan ngoni sementara mendaki gunung rame-rame deh ngoni petamang, kok ngoni le suba jalan lumayan jauh, mar ternyata dari tadi ngoni cuma bajalang sendirian. Ini kisah horor yang terjadi saat mendaki Gunung Katopasa, Ulu Bongkah, Sulawesi Tengah. Dengar nih cerita sampai habis. Selamat datang di Creativity, tempat orang bercerita horor, misteri, dan lain-lain. Mar khusus untuk cerita horor, terserah ngoni mau percaya atau nyanda, yang penting semua yang dengar happy. Cerita kali ini dikirim oleh salah satu orang petamang TikTok yang dia minta untuk namanya dirahasiakan. Kok ngoni yang mau kirim cerita, boleh langsung DM di TikTok atau Instagram dengan format seperti ini. Oke, kalau sudah torang langsung pa DP cerita. Torang sebut saja pengirim cerita ini bernama Aca. Jadi saat itu kata Aca dengan kurang lebih 10 orang temannya mendaki Gunung Katopasa. Dalam satu rombongan itu ada 2 orang perempuan termasuk Aca dan sisanya laki-laki. Nah, bertepatan kata saat itu 17 Agustus, jadi ngoni sota bayang to DP rame bagaimana orang-orang mendaki gunung untuk upacara di puncak. Jadi katu selama perjalanan dari pos ke pos itu dorang jalan rame-rame. Saat itu nih Aca perombongan start dari Desa Mire yang ada dekat dengan gunung itu, dan karena goalnya ini mau upacara di puncak gunung, dorang mendaki 3-4 hari sebelum tanggal 17. Mulailah dorang mendaki pelan-pelan dari pos 1 ke pos 2. Dorang mulai jam 10 pagi dan sampai di pos 2 sekitar jam 5 sore. Sampai di pos 2 dorang langsung baking tenda. Jadi ada tenda cewek, tendanya si Aca dengan 1 orang temannya, dan di sekeliling dorang pe tenda ada tenda cowok yang dimana itu Aca pe teman-teman juga. Karena mulai malam, dorang makan kong langsung beristirahat. Nah, pas dorang istirahat ini, si Aca merasakan ada hal aneh kak yang kita lihat saat itu. Dia kan mau tidur tuh guys, di dalam tenda itu kita mau bilang dulu DP tenda bayangan ya. DP tenda kan begini. Nah, ada rupa jendela kecil di ujung pintu tenda dang. Di sini. Oke, tak bayang toh. Nah, pas kata dia mau tidur, baru DP kepala mau sandar dengan alas tenda, dia dengar ada suara orang basi panas air. Saat itu si Aca dan bilang, ya mungkin ini orang mau panas air, karena sobaku janji dang mau lanjut nanjak keesokan paginya. Cuma dia berusaha untuk berpikir positif. Masalahnya dia bilang, kak itu suara air dang kak, nyanda pelangkung, nyanda berhenti dang. Kung DP suara dari satu tampah pindah ke tampah yang lain. Jadi dia pokoknya tak pindah-pindah dang DP suara bunyi dan memasak air itu. Karena penasaran, Aca coba untuk balia di luar dari jendela kecil yang ada pada orang petenda itu. Pas dia bahoba guys, dia lihat kata memang ada api dasi menyala dang, macam kompor gas portable dang. Jadi ada nyala api, martu api berpindah-pindah tampah dari tampah satu ke tampah yang lain. Aca ketakutan saat itu karena DP teman so tidur. Dia bahoba di tenda sebelah. Dia hoba pelan-pelan, nyanda ada orang sama sekali. Maksudnya so istirahat dang dorang. Jadi Aca memutuskan, biar jo nanti jo besok pagi baru batanya. Dia akhirnya beristirahat malam itu juga. Keesokan paginya Aca mulai packing lagi, bangun pagi, beres-beres yang DP tamang dang yang lain. Kung dia katuk tanya, pa DP teman yang ada di tenda sebelah, guys, siapa di sini yang ada memasak air tadi malam? Mengaku jo. Semua bingung, kung taba diam. Sapanya ada semua so istirahat malam itu. Kung tanpa disangka DP teman dari tenda yang ada pas di samping padia, Iko buka suara. Tadi malam ngana li dah dengar dang bunyi itu. Tuh ada tuh orang yang teru air malam-malam. Kung DP Temang bilang ternyata DP Temang juga mendengar suara yang sama. Dan DP Temang melakukan sama dengan apa yang Aca lakukan. Ada bahoba dari dorang tenda sendiri. Kung saat itu kata Aca Temang ini cerita kalau
pas dia bawa bapak acak petenda, dia kata Dalia no acak le ada bawa bapak gini. Mar, ada satu kepala di belakang Pak Acak, ada Iko Bahoba. Masalahnya itu kata DP kepala bukan kepala acak pe teman yang dah tidur sama-sama. DP wujud nenek-nenek dan rupa so tua dengan mata merah. Ada Iko Bahoba sama dengan acak dah Bahoba saat itu. Jadi ada acak, ada oma di atas. Takut kak, takut kita. Dan setelah nih acak baca cerita yang DP tamang itu toh, jadi orang pikir, aduh biar junya usah kasih lupa jo guys itu, dan dorang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara mendaki gunung, ini acak so bajalang sota sendiri kan, dorang satu raya begini, acak kata so bajalang sendiri. Nah tiba-tiba acak di pos 3 baku dapat dengan orang Luwuk kata, orang Luwuk. Ada yang orang Luwuk boleh baku komen dulu di kolom komen. Nah dia baku dapat kong baku kenalan lah dorang. Jadi di situ kata Aca ada tabaku bawa jadinya dengan dari 5 ada 2 yang tabaku bawa dengan Aca. Torang sebut saja DP nama Ines dan Ana. Dari pos 3 lanjutlah dorang ke pos selanjutnya. Sobat jalan sama-sama dorang 3 dan ada kata di tengah jalan itu dorang harus melewati tanjakan yang cukup tinggi. Jadi dorang harus apa dia bilangnya? Banaik dang begitu for lewat tanjakan itu. Jadi satu-satu mulai dari Ana duluan nanjak, abis itu ada Ines yang baku Iko. Nah nih Acak masih agak capek tuh, jadi dia beristirahat sedikit, baru dia penyak lama Acak baku Iko lewat itu tanjakan itu. Nah setelah lewat Acak barasa kata, kenapa tiba-tiba ini kita kurang seorang diri dang tuh. Mar karena Acak pe fokus cepat jo sampai di pos berikut, jadi kata dia Iko jalan setapak, kong dia mencari DP teman-teman pendaki lainnya. Nyendak butuh waktu lama, di pertengahan jalan kata ini Aca baku dapat dengan satu orang DP tamang yang seduluan naik itu tanjakan itu dang, si Ana. Nah di situ kata Aca bingung, maksudnya dang kak, dia kan lebih dulu, masa Ines malah yang sunya ada dang, kong dia ada tak duduk di situ. Cuma karena Aca ini berpikir positif, dia pikir mungkin berarti ini Ines ada lambung pak ini Ana dang. Jadi si Aca kan tuh kono duluan jadi dia pilihlah duluan. Bajalang terus sampai dia akhirnya baku dapat dengan Ines. Tepat di pos 4 dia baku dapat dengan Ines, kong dia memutuskan untuk beristirahat sebentar. Nah sementara beristirahat, dia berpikir ulang, kenapa ini Ines ada lewat dari jalur situ Kang. Jadi kata itu kok ada jalur dang. Itu jalur itu harus lurus dang, nyanda ada belok-belok karena yang di pinggir-pinggir pada orang itu utang dang toh. Nah si Ines ada keluar dari kiri ini, jadi dia masuk dari utang. Nah Aca berpikir itu kan tanpa air, mungkin si Ines ini ada ambil air. Jadi dia istirahat dulu, baru dia tanya, Nes ngana ada ambil air? Si Ines bilang, nyanda, kita ada batunggu pangoni, ngoni kok pelama. Kong Aca bingung, maksudnya helingan petama masih di belakang dang. Kong ternyata si Aca bilang dang, kak ini Ines kayaknya salah jalan. Nyanda mungkin ada jalan yang bisa dia mau lewat akang dari arah kiri. Jalan itu lurus dang satu jalur begini. Kong si ini Ines ini dang, dia ada tabaku dapat dengan Aca dari jalur yang lain. Cuma mujur ada baku dapat ulang dengan Aca. Karena hal itu, jadi dorang kurang ada batunggu ini Ana dan menyusul pada orang, baru dorang bajalang sama-sama. Singkat cerita, dorang melanjutkan perjalanan sampai di pos 6 yang mengharuskan dorang menginap di situ. Markata menurut si Aca, Kak Syukurjo pas di pos 6, dorang katanya ada gangguan sama sekali dan ada hal buruk lah yang dorang jumpai di pos itu. Jadi dorang kata boleh tak istirahat full dang. Tibalah dorang di hari keempat, di mana itu tanggal 17 Agustus. Jadi dorang rombongan harus ke puncak untuk melaksanakan upacara bendera. Nah sampai di atas, dorang upacara bafoto dang to mau update status. Kong dapat bilang, guys, torang di sini nih boleh lama, torang harus langsung turun karena dilarang untuk buka camp di situ.
Semua aman, lancar, upacara juga lancar, bawa foto juga sos happy-happy. Jadi dorang memutuskan untuk kembali ke pos 6. Sampai di pos 6, dorang langsung packing barang-barang untuk dorang bawa pulang, turun dang semua balik rumah DP cerita. Saat itu kata Acak bilang dang, kayaknya ini sesudah dang, cuma itu justru tuh gangguan yang harusnya terjadi dang. Karena kan dorang DP posisi ini semua turun dang toh. Jadi Acak so senang ini turun dengan damai kata ke bawah. Dari pos 6, Acak masih baku bawa dengan ini Ines dengan Ana karena dorang kata so akrab dang. Jadi dorang 3 turun sama-sama. Nah, itu kata DP posisi kan DP jalur trekking ini satu jalur dang. Kong DP pinggir-pinggir masih utang-utang semua, utang-utang tinggi dang. Sementara bajalang, tiba-tiba ada suara di samping kiri dan kanan, which is itu suara di semak-semak utang-utang itu. Ada kata orang bajalang. Pelan-pelan itu orang bajalang, tiba-tiba ada suara bunyi yang kencang sekali sama dengan orang ada jatuh di rumput. Dorang berusaha pikir positif, cuma suara tuh. Pas dorang haga itu rumpu-rumpu itu, yang tadinya ada taba diri begini, tuh rumpu-rumpu semua langsung tak tidur. Sama dengan ada orang jatuh di rumpu itu, cuma nyanda ada orang sama sekali. Ini 3 orang ini langsung ketakutan, lari tahosa-hosa sampai di pos 4. Di pos 4 dorang memutuskan untuk beristirahat dengan karena ada macam penjual di situ, dorang beli makanan, kong duduk istirahat makan. Sementara santai kata duduk-duduk bamakang, dorang dengar rupa ada yang bapangge. Kak, dong haga no. Ini 3 ada dengar guys, ada orang bapangge padorang. Cuma posisinya di situ nyanda ada orang sama sekali. Nyandak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara tangisan perempuan. Dorang langsung pikir, so nyandak beres ini. Jadi dorang langsung lepas dorang pe makanan, dorang langsung manimpang mau turun ke bawah. Sampai di pos 2 ini Aca, Ines dan Ana batunggu di situ karena masih ada tim atau teman-teman yang lain sementara turun. Dorang batunggu mau tanya apakah mau menginap atau seboleh pulang ini. Cuma ini Aca dan kawan-kawan ini bingung dang. Kenapa ini masih terang Padahal kata saat itu Dalia jam 6 sore. Maksudnya so maghrib dang toh harusnya. Cuma ya sudah lah dong kasih biar Jo. Akhirnya nyandak lama DP teman-teman yang lain turun. Dorang memutuskan untuk ada yang mau pulang, ada yang so bisa pulang ke rumah, tapi ada juga yang mau menginap kata yang jauh-jauh dang. Jadi dorang pe estimasi itu kalau dorang turun ke bawah jam 6 lewat harusnya sampai di kampung itu kata sekitar jam 10 malam. Dorang bajalang lah turun pelang-pelang. Pas bainjang di kampung, mau tahu apa? Di kampung DP situasi masih terang benderang. Pas dorang keluar dari area gunung itu, tiba-tiba baru bunyi suara azan maghrib. Dorang kata semua langsung tabadiam semua deng kebingungan dang. Bisa-bisanya dorang dari pos 2 itu so maghrib so jam 6 sore, kong pas turun malah azan baru babunyi weh. Acak kata ketakutan yang DP teman-teman, dorang langsung memutuskan pulang saat itu juga. Nah Acak bilang kak, syukur dang kita sampai di rumah nyanda ada kurang satu apapun. Begitu juga dengan DP teman-teman yang lain yang ada pigi baku bawa dengan Acak. Namar menurut Acak kata ini jadi pelajaran for naik gunung berikut dorang harus lebih matang lagi dong pe persiapan. Pokoknya begitulah Acak pe cerita selama mendaki gunung Katopasa yang ada di Sulteng. Nah for ini mungkin yang teman-teman yang punya pengalaman serupa atau bahkan lebih soy dari Acak, boleh langsung kirim ngoni cerita apa kita atau komen di kolom komen. Oke? Jangan lupa like, komen video ini di YouTube dan TikTok dan torang baku dapat ulang di video selanjutnya.